Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan unboxing smartphone harga 1 jutaan lagi, tepatnya 1,5 juta. Dari brand baru Tekno, yang masih keluarga sama Infinix dan Itel. Ini handphonenya, Spark 5 Pro. Ini Bang Tekno beli 1,5 juta di e-commerce. Kamu bisa cek di deskripsi video, di situ ada linknya untuk cek harga terupdate dari smartphone ini. Yang ini tuh katanya sih partner resmi kerjasama sama klub bola ternama gitu. Yuk kita unboxing langsung aja yuk. Gini nih sob, boxnya dari Tekno Spark 5 Pro. Mirip banget ya sama box yang kemarin yang saya unboxing juga, Spark 6 Go. Mirip banget nih, jadi irit ongkos desain nih kalau kayak gini. Nah bedanya di sini nggak ada stiker-stiker operator ya. Jadi kayaknya nggak dapat kartu. Kalau ini kan dapat kartu dari IM3. Kalau Spark 5 Pro-nya kayaknya nggak dapat. Nah spesifikasinya, nah di sini sob. Ini operating sistemnya udah Android 10, prosesornya octa-core, nggak disebutin tapi prosesornya apa, ntar kita cek. Layarnya 6,6 inch HD+, udah dot-in display, terus resolusi layarnya itu 720 x 1600, berarti udah 20:9 sob. Dan kameranya 8 megapiksel front dengan dual flash, wow mantap. Terus 16 megapiksel quad rear kamera dengan quad flash, dan ya gitu aja, baterainya 5000 mAh sob. Oke, ini kertas isinya adalah invoice ya, waktu kemarin saya beli 1,5 juta, 1.510.000 di e-commerce. Kamu bisa cek dari video ya. Oke, sekarang kita unboxing langsung aja. Oh ya, ngomong-ngomong, Tekno Spark ini masih ini ya, bukan brand kecil sebenarnya, brand yang lumayan besar di Afrika sana. Ini masih satu grup sama Infinix, dan Infinix, Spark sama Itel itu gede banget di Afrika sana. Kalau di Indonesia ya nggak terlalu ya, karena di Indonesia banyak banget yang main dan agresif-agresif banget. Oke, ini di dalam boxnya kita dapat HP-nya ya, masih diplastikin dan plastiknya unik. Kayak kemarin, ini minggir. Kemudian di kompartemen berikutnya 1,5 juta nih ya sob harganya. Boxnya masih karton gini, sama kayak Infinix gaya boxnya. Oke, ternyata dia nggak bisa diangkat. Nah, kita dapat softcase. Oh, gini softcase-nya sob. Softcase-nya dia transparan dan ada bagian ngedoff-nya juga. Terus di sini kamu bisa lihat ya, Tekno Mobile, dan ini ada logo Manchester City. Wah, ini cocok banget nih kalau orang-orang yang ngefans sama Manchester City pakai Tekno. Karena yang kemarin juga di Spark 6 Go juga ada logo Manchester City-nya di softcase-nya. Oke, keren banget. Ini dia ada ininya ya, ada cover buat port charger sama port ininya, port audionya. Keren. Terus di sini ada 12+1 garansinya, 13 bulan berarti. Terus kita dapat protective film, ya ampun, protective filmnya kenapa nggak dipasangin sih? Ini masang ginian tuh susah-susah gampang. Oke, terus ada buku panduan ya, user manual. Ada kartu garansi di sini. Kartu garansinya nih, daftar care center di sini ada lumayan banyak ya, di Jakarta ada di Roksimas dan Cempaka, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Batam. Berarti untuk klaim garansinya nggak terlalu susah. Kenapa? Karena di 5 pulau utama ini udah ada sob, termasuk Bali ya, 5 pulau utamanya. Oke. Terus kita juga dapetin kabel charger ya, ini masih micro USB kabelnya. Terus ada handsfree, masih dikasih handsfree. Dan handsfree-nya ini half in ear ya, modelnya kayak gini. Tuh, half in ear. Dan ini gulungannya ini dia pakai kertas sob. Ceritanya biar ramah lingkungan kali ya. Jadi pakai kertas, biasanya kan plastik gitu. Kayak gini nih pakai plastik. Terus di sini juga dapat charger, dan chargernya ini sama ya kayak kemarin yang Tekno Spark 6 Go. Chargernya ini outputnya 5 volt 2 ampere sob. Dia outputnya cuma 10 watt aja. Oke. Kemudian ada satu lagi nih, SIM card ejector, dan SIM card ejectornya sama banget kayak Infinix, gayanya kayak gini sob. Cuman kotak gini doang. Iya. Udah lumayan lengkap ya, harga 1,5 juta dapat semuanya. Dapat handsfree, dapat casing, dan dapat charger. Nggak kayak HP mahal yang harganya belasan juta nggak dapat charger. Ini dapat 1,5 juta. Oke, kita beresin dulu ya sebelum kita ke HP-nya.
Oke, kita ke HP-nya ya. Ini plastiknya unik juga ya, kuning biru kayak gini, kayak bendera. Nah, kita keluarin dari plastiknya. Wow, keren sob. Wih, harga 1,5 juta, gayanya keren nih. Kita buka dulu ya. Oke, ini kita simpen ya di boxnya, kita tempel aja. Cakep sob, bodinya ini dia dibikin glossy ya, cat glossy, tapi dia ada efek holografisnya kalau digoyang-goyangin gini tuh. Kelihatan kan efek holografisnya? Dan ini warnanya seabed blue, jadi di antara gradasi sama hijau dan biru ya. Dan ini kameranya ada 4 sob. Kita cek kamera 4-nya apa aja. Di sisi kanan sini ada tombol power dan tombol volume, di mana tombol powernya tuh dikasih warna merah ya. Dan di sisi kiri ada slot kartu, kita cek ya. Kartunya sih biasanya kalau Infinix, itel, sama kemarin Tecno Spark 6 Go sih ini ya, nggak hybrid ya. Dan ini juga nggak hybrid sob, jadi 64 GB bisa kamu tambahin pakai micro SD tanpa harus ganggu SIM 2. Di sisi atas polos, dan ini desainnya dibikin rata ya, bagian atas nggak melengkung tapi rata, jadi bisa didiriin HP-nya. Dan di sisi bawah kayak gini juga, rata juga. Dan ini potongannya, cuttingnya tuh udah cukup halus sob. Sayang banget ya, ini sebenarnya ada cuttingan untuk USB-C, cuman di dalamnya pakai USB micro. Kenapa nggak dikasih USB-C sekalian ya? Kan biar jadi lebih kekinian, ya nggak sob? Oke, dan ini sensor sidik jarinya tuh lumayan ini ya, lumayan gampang banget dikenalin karena dia lebih mendem ke dalam, nggak sama rata sama body, jadinya enak. Kita coba nyalain dulu ya, sekalian setting-setting dan install beberapa aplikasi biar ngecek HP-nya kayak gimana jeroannya. Oke sob, HP-nya udah saya setting dan udah saya install beberapa aplikasi, dan saya mau kasih lihat nih kualitas layarnya yang HD Plus 20:9 yang udah punch hole display. Ini kualitas layarnya mau dilihat dari sisi kiri, sisi kanan, atas, bawah itu visualnya masih cukup tajam dan cukup meyakinkan, cukup enak lah pokoknya. Dan responsif layarnya juga lumayan sob. Ini HP harga 1,5 juta ya. Nah, di sini saya mau kasih lihat dia ini tuh pakai yang namanya HiOS UI-nya. Ini udah berdasarkan Android 10. Jadi kalau misalnya kita mau dark mode, di sini juga ada mode dark mode. Nih, dark theme ada. Jadi udah cukup nyaman ya kalau misalkan kamu yang suka pakai dark theme. Terus juga dia tuh ada fitur yang namanya ini nih, Smart Sidebar. Jadi bisa masukin shortcut aplikasi-aplikasi yang sering kamu pakai. Terus dia udah ada AI Gallery, jadinya kalau mau buka-buka foto, mau buka-buka gambar, nggak perlu pakai Google Foto, pakai aplikasi galerinya ini aja. Dan ya ini HP harga murah ya, jadi wajar suka ada iklan kayak gini nih, instant app, terus ya kadang-kadang ada aja iklannya lah. Nah terus juga ini untuk sensornya di kelas harga 1,5 juta, dan dia udah 4 GB RAM ya, dan 64 GB storage. Sensor-sensornya tuh banyak yang nggak ada sob, magnetic sensor nggak ada, gyroscope juga nggak ada. Tapi LED sensor ada, jadinya dia tuh bisa bisa ngatur kecerahan layar secara otomatis. Udah lumayan ya. Terus kalau untuk skor AnTuTu-nya kayak gimana? Oke, sebelum ke skor AnTuTu saya mau kasih lihat, ini tuh prosesornya dia pakai apa. Kita lihat ke CPU-nya ya, di sini. Di sini pakai MediaTek Helio P35 katanya di sini. Tapi setahu saya P35 tuh 2,3 GHz. Jadi ini sebenarnya bukan P35. Jadi kita lihat di ini aja kali ya, di AnTuTu langsung ya. Nah, di AnTuTu sini kita bisa lihat nih spesifikasi aslinya apa. Nah, di sini CPU-nya dia pakai 6762, MediaTek 6762. Ini tuh kode seri untuk MediaTek Helio P22 sob. Jadi dia udah pakai P22, 4 GB RAM dan 64 GB storage. Dan dia storage-nya pakainya eMMC ya. Nggak cepet-cepet banget tapi lumayan lah. Udah 64 GB. Oke, saya sekarang mau cek kameranya kayak gimana. Ini kan 16 megapiksel ya buat kamera. Kameranya 4-4-nya atau berapa aja yang bisa dipakai. Nah, di sini AI kamera, ini kamera utama ya. Kita tutup paling atas. Masih jalan. Nah, yang nomor 2 ketutup, berarti ini dia kamera utamanya nomor 2 ya. Terus untuk fitur kamera lainnya dia nggak punya nggak punya kamera ini ya, nggak punya kamera sudut lebar, dia punyanya bokeh aja. Sama di sini ada kamera makro sob. Kita aktifin makronya. Oke, makro udah aktif. Dan
Makronya itu adalah kamera nomor paling bawah, nomor 3 sob. Kamera nomor 3. Kalau untuk bokehnya nggak tahu nih ya, yang atas atau yang paling bawah ya sob. Jadi bisa dipastiin ini kameranya yang bisa dipakai buat motret itu kamera nomor 2, kamera utama 16 megapiksel, dan kamera nomor 3, kamera makro. Dan 2 kamera yang atas dan paling bawah ini adalah kamera pendukung. Oke, kita foto-foto ya pakai kamera utamanya. Ya. Untuk fokusnya cepet sob, dan hasilnya kayak gini. Oke, shutter speednya juga cepat. Kita coba lagi, sekali lagi. Kayak gitu hasilnya sob. Sementara kalau untuk kamera makronya kita cobain ya. Wah, ini makronya lumayan sob. Mantap. Untuk kamera makronya kita coba lagi ya. Jarak dekat banget kamera makro. Nah, gitu hasil kamera makronya sob. Sekarang kita cobain untuk kamera depannya ya. Kamera depannya kayak gini sob. Kamera depannya juga untuk previewnya lumayan jernih sob. Dan hasilnya kayak gitu. Oke, udah lumayan mantap sob. Sementara kalau untuk perekaman video di sini dia bisa 1080p, maksimal di 1080p ya, di Full HD aja. Terus kayaknya untuk video quality nggak ada settingan video lagi ya, jadi dia tuh kayaknya belum ada stabilisasi. Coba kita pindah kamera belakang. Ya, untuk video kayaknya emang belum ada stabilisasi, jadi kalau untuk rekam-rekam video kemungkinan bakalan agak getar, tapi nanti cek aja video reviewnya, tungguin aja. Sekarang kita lihat lagi kalau untuk buka game kayak gimana. Di sini saya udah install aplikasi PUBG Mobile ya. Kita buka gamenya. Oke, dia udah ada mode gaming ya di sini, jadinya ada ininya langsung muncul. Nah, kalau di swipe kayak gini kita bisa temuin nih, di sini ada buat magic button. Magic button ini bikin tombol volume bisa jadi tombol L1, R1 ya, walaupun nggak bakalan kepake sih kalau saya pribadi, karena saya biasanya kalau main game-game kayak gini tuh pakai 4 jari sob, kayak gini, nggak pakai 2 jari jempol doang gitu, nggak. Nah, ini saya mau kasih lihat settingannya di sini. Oke, biar lebih deket ya, kita deketin kameranya. Up. Nah, untuk settingan grafisnya di sini dia tuh bisa di smooth medium dan balance medium aja. Ya, smooth medium dan balance medium aja. Tapi kalau untuk spesifikasi kayak gini pakai Helio P22, ya saya mendingan pakai smooth medium aja sih. Jadi kita cobain yuk, pakai smooth medium kayak gimana buat main gamenya. Oke sob, kita udah turun ya, udah terbang di sini. Dan kalau ngelihat pergerakan ininya ya, pergerakan visualnya ini udah lumayan lancar ya, walaupun agak berasa sedikit drop frame, tapi segini udah lumayan lancar, udah lumayan enak, udah cukup nyaman. Oke, kita coba turun dulu, lari-lari dikit kali ya. Jujur aja saya mah kalau main PUBG kurang-kurang bisa. Berasa agak drop frame tapi masih cukup nyaman buat main sob. Ya, main gamenya jangan lama-lama ya, nanti durasinya kepanjangan. Yang penting kan bisa kelihatan dikit. Kalau buat main PUBG Mobile masih cukup nyaman walaupun berasa drop frame. Dan saya mau kasih lihat nih, kalau kita pakai softcase bawaannya kayak gimana. Kita lihat ya, secara dekat. Kayak gini sob, kalau dipakein softcase bawaan masih kelihatan kece, malah karena softcase-nya ini tuh dia modelnya ngedaf gini ya, dan tengahnya bening, jadi kelihatan keren sih. Menurut saya ya. Jadi kelihatan keren, dan saya suka banget nih detail-detail dikit kayak gini doang, yang ada tutup charger sama tutup headset, jadinya lubang-lubang ini tuh nggak kemasukan debu dan partikel lainnya, jadi lumayan aman. Oke, kira-kira segitu dulu aja ya unboxing serta hands-on dari smartphone yang baru launching ini, Tecno Spark 5 Pro, yang harganya 1,5 juta waktu saya beli. Ya 1,5 juta lebih dikit lah. Kamu bisa cek ya di deskripsi video, di situ ada linknya untuk cek harga terupdate dari smartphone dari merek baru ini yang masih keluarganya Infinix. Untuk video reviewnya gimana, kalau buat main game kayak gimana, karena tadi kan cuma coba nyobain dikit ya, asal tahu aja kalau buat main PUBG Mobile masih cukup nyaman walaupun agak-agak drop frame. Tapi kalau buat main agak lama kayak gimana, tungguin aja video reviewnya. Dan Bang Teto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
Tekno. Teknologi gue pakai HP Tekno. Jadi brand ambassador dibayar berapa ya?